Halo kawan-kawan, ini udah kelihatan, oke. Ini sebenarnya kelanjutan dari Gelap Terang Project, tapi ini di channel YouTube ku pribadi, bukan Gelap Terang Project, tapi masih dengan tamu yang sama, Amin sama Faiz. Malam hari ini kalau di Gelap Terang Project kita bahas soal di video kali ini kan, kalau di yang tadi Gelap Terang Project kita bahas soal organisasi mahasiswa. Ini kita mau bahas soal pengalaman selama ospek dan bagaimana tanggapan mereka soal ospek. Karena mereka berdua ini tadi kalau memang harus nonton Gelap Terang Project dulu. Jadi nonton Gelap Terang Project, ini linknya, silakan nonton di sini dulu baru biar nyambung dengan video ini. Tadi yang soal organisasi. Nah, nggak usah perkenalannya udah ada di video itu, udah ada di sana. Nonton yang itu aja. Nanti buang-buang waktu. Langsung saja. Kalian berarti ospek sama-sama satu angkatan. 2016. Itu 2017 ya? Ospeknya ada ospek fakultas, ada ospek universitas atau? Ada. Kalau selama ospek, pengalaman yang paling kalian ingat apa? Itu sih. Paling ingat dan paling aneh. Nggak usah yang bagus-bagusnya, nggak usah, ditinggalin aja. Oke, siap. Yang paling ingat dan paling aneh dan paling mengganjal gitu, kok aku sampai ngikutin itu dulu gitu. Ini sih mungkin yang paling aku ingat banget ya. Kalau di UNS kan kampusku tuh ada kayak biasanya, nggak tahu sih tiap fakultas kayaknya bikin suatu tribun gitu. Maksudnya aku siap mengikuti bla bla. Kamu zaman tribun. Untung aku nggak zaman tribun. Aku 2012. Tribun kayak gitu kan. Aku maba, masih maba. Aku kalau bikin kayak gini, teman-temanku yang nggak keterima kuliah kan, yang ngaget kan banyak juga gitu kan, yang pada akhirnya nggak berusaha untuk tidak kuliah di Instagram kan. Banyak juga teman-temanku pada akhirnya nggak bikin ini karena ya alasan sederhana sih. Kalau aku bikin ini takutnya malah justru nambah beban orang itu yang nggak lulus. Nggak lulus merasa kayak minder banget, kayak goblok banget. Maksudnya seolah-olah kayak gitu, padahal yuk nggak juga. Pendidikan di Indonesia juga nggak harus masuk PTN, nggak harus masuk itu juga. Nah, itu makanya aku nggak bikin kayak gitu kan. Nah, di hari kedua kalau nggak salah aku dipanggil sama ada namanya kayak kombis kan, yang tukang marah-marah, tukang marah-marah, seksi marah-marah, kombis. Seksi marah-marah kan ya. Ada sebenarnya kan udah tahu ya nih, marah-marah cuma sandiwara gitu. Sandiwara. Udah tahu dari awal gitu. Ada dipanggil karena aku dipanggil karena nggak bikin tugas yang tujuan itu, nggak upload kayak gitu. Jadi Twibbon disangsi ya? Disangsi. Itu tugas. Itu tugas aku dipanggil kan. Tanyain teman-teman yang lain tuh bilangnya kayak lupa gitu, nggak tahu tugas. Tapi banyak waktu itu. Nggak banyak, dikit, cuma sekitar 10 orangan. Nah, pas giliran aku tanya, aku ya tadi menjelaskan jawabannya. Kalau aku upload, aku justru takutnya mencederai teman-temanku yang itu ya. Ya, aku udah berani debat mau dari tempat kombisnya, cuma kombisnya nggak menanggapi hal itu dengan soal mungkin ya secara akademisnya kan, kombisnya mungkin angkatan lebih tinggi dari aku. Hanya menunjukkan hierarkinya aja. Aku lebih tahu dari kamu loh. Nggak berani membenarkan kenapa tugas ini benar gitu loh. Nggak membenarkan itu, ya dia tiba-tiba cabut aja, nggak berani menyalahkan aku gitu. Itu yang menurutku yang paling ya, tugas tuh kadang nggak usah dikerjain, nggak apa kalau tujuannya nggak jelas kayak gitu. Banyak kan tugas-tugas KMB, ospek. Ini penting ini buat mahasiswa baru. Ospek tugas-tugas yang lah ini tujuannya apa gitu. Ya nggak usah garap aja gitu, dimarahin ya ajak debat aja yang tukang marah-marahnya itu. Ya ini jadi kalau memang ada tugas yang aneh-aneh, jadi dibantah aja. Kalian tetap bakalan wisuda kok, serius. Kan? Tetap bakalan dapat sertifikat. Alasannya ini ospek, kalian belum keterima di kampus kalau belum ospek. Padahal udah bayar. Omong kosong. Gak usah ospek. Ada aman gitu, omong kosong. Gak usah ospek. Oke, kamu yang paling kamu gak lupain. Kalau misal tadi kayak Amin sih, wah Amin pikirannya maju banget ya saat itu ya. Aku nggak sampai ke situ sih. Kamu bikin semua, disuruh jilat ludah pun. Enggak, ini pasti Bon. Aku bikin karena aku kan orangnya suka yang aneh-aneh gitu. Cuma aku di Bon tuh ya aneh gitu kan. Cuma ya yang aneh-aneh. Saya siap menjadi mahasiswa UNES 2017.
caption dan lain-lainnya nggak tak ikutin dan lain-lain. Aneh-aneh lah pokoknya, aneh-aneh gitu kan. Pas itu komdis itu yang aku agak benci sih saat itu. Saat itu kan apa ya, kalau aku berpandangan pendidikan itu kan bukan ajang kepatuhan, pendidikan ajang dialektis gitu loh. Pendidikan itu kan bukan soal kepatuhan, soal ya kalau mau dipatuhi ya harus punya dasar yang jelas gitu kan. Saat itu kan ada drama mau berantem. Drama berantem. Aku pernah nemuin itu coy. Wah, itu kan. Tapi aku nggak percaya soalnya. Aku kan nggak percaya pertama. Kemudian aku ingat tuh komdis. Ya, kalau baju hitam kan saat itu kan. Itu kan aku udah nggak percaya, udah aku di belakang yang lain, betul aku di belakang sama temanku. Tiba-tiba komdis yang ngesok itu marahin cewek dengan bentak-bentak gitu loh. Di situ kayak so herois banget tuh, dengan suara lantang di depan cewek marah-marah gitu kan. Ya cowok dengan lantang sok maskulin gitu kan, marah-marah. Di situ aku kayak nggak seharusnya gini sih, kalau kalian mau drama nggak harusnya segini. Aku tarik kan, langsung aku ajak berantem gitu kan. Mas, kayaknya berantem sama aku aja gitu kan. Langsung tarik serius. Mas, kayaknya aku berantem sama aku aja gitu. Aku tahu ini bullshit ini. Ya kalau mau gini berantem. Jangan dia masuk LDK cuma buat pencitraan doang ini. Sepakat aku kalau itu. Saat itu aku memang mikir buat pencitraan. jangan diikutin itu. Kadar LDK yang gagal. Saat itu ya udah nggak gini sih. Caranya kayak gini aku mikir, udah nggak gini caranya sih. Sampai nangis gitu kan. Ada yang nangis gitu kan, caranya kayak gini sih. Ini neken mental sih kayak gini sih. Siapa tahu dia kenapa-napa gitu kan, gak tahu kan walaupun endingnya dijelasin. Cuma kan ya udah aku ajak random gitu kan, dipisah sama kondisi yang lain. Langsung aku ke depan, sengaja tuh kondisi itu dibatasin. Aku sengaja ngincar orang itu biar ke depan gitu. Ini sih udah militeris. Kayak gini sok-sokan gitu kan. Padahal nggak ada manfaatnya gitu. Nggak ada manfaat. Kalian kan sama kan merasa nggak ada manfaat. Tadi juga aku sengaja telat dan lain-lain. Apa sih gunanya pas dimarah-marahin itu di kuliah apa coba? Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Nah, Itu komdis buat mahasiswa baru. Dan beruntung mahasiswa tahun ini daring ospeknya. Nggak bisa Jadi dimarah-marah. kalian nggak bakalan dimarahin. Santai. Jadi kalau ada senior so-soan, santai aja. Pengaruh senior nggak bakalan pengaruh ke skripsi kalian A atau C atau D. Nggak bakalan pengaruh. Terus pas ospek kalian pernah nggak disuruh aneh-aneh gitu harus bawa coklat apa tuh? Nah, aku enggak sih kayaknya. kalau aku sering karena aku kan emang ngeyel kan gitu kan, suka terlambat dan lain-lain, suruh bawa sapu gitu kan. suruh bawa roti gitu kan. Karena saat itu kan aku sama temen-temenku kan emang gak niat-niat gitu kan, niat enggak lah kayak ngeyel gitu. Ya itu beli roti aja satu dibagi 4. Itu sampai sekarang berarti masih begitu ospek di UNS? Terakhir Sampai 2019? Terakhir masih. Menurut kalian ada manfaatnya nggak? Ada. Yang manfaat di ospek apa? Ya cuma ngenalin berbagai kayak apa sih? Kayak Pengertian rektorat, kayak apa sih? pengertian dekan. Kayak apa ya? Intinya ya kayak misal kayak mau dispensi ke UKT bla bla kayak Oh, gitu. itu doang yang Iya, bermanfaat. paling itu doang. Dan nggak harus dengan teriak-teriak. Ya, paling ya cuma sekitar 20% lah dari keseluruhannya. Mahasiswa 2021, ini kan 2020 masih corona, 2021. Kalau ospek UNS masih seperti itu, ya dengerin aja kata mereka berdua ini. Nggak ada manfaatnya. Kan selama kalian kuliah udah 3 tahun setengah. Ada nggak? Nggak ada kan? Kayaknya Ada aja lah. Kalau mau nanya soal dispen lain-lain, tanya aja kakak tingkat yang lain. Nah, Bisa, itu coy. Aku pernah ditakut-takutin itu dulu soal KRS. Ternyata ujungnya KRS bisa ditanya ke orang lain yang lebih tua dan yang satu kosan dengan kita misalnya. Aku nemu itu pas nanya. Ya karena sistem SKS itu ya hampir sama aja antara semua fakultas. Walaupun beda fakultas tapi dia bilang, "Oh, nanti kamu buka SIA, Sistem Informasi Akademik." Kalau namaku di tempatku SIA, di tempatmu apa? Siakat. SIAKAT kan, kalau di tempatku SIA doang. Sistem Informasi Akademik. Ternyata cara ngisinya sama. Masukin NIM, password, pilih mata kuliah, save, keluar, cetak. Udah. Selesai, bisa kuliah. Nggak harus dibentak-bentak segala rupa. Nah, ini kalau kalian sendiri misalnya gitu, jadi rektor atau apa gitu yang mengambil keputusan tertinggi di kampus UNS,
ospek akan kalian arahkan seperti apa? Ya udah, kalau aku pure pengenalan kampus sama mahasiswa tuh harusnya gimana sih ke Tanggung pengabdian jawab. kerakyatan, ke rakyat, maksudnya bukan ke kapitalisme ya, tapi ke rakyat. Itu masih harus mengabdi kepada rakyat. Ya karena memang kalau aku pribadi ngeliat kayak kita dijauhkan dari permasalahan yang sebenarnya di kampus. Misalnya ya pembahasan soal UKT itu ditiadakan di kampus. Nah, Ada sehingga banyak mahasiswa nggak apa-apa, justru malah takut mereka gitu loh ketika nggak bayar UKT. Padahal UKT semakin mahal bukan salah mahasiswa dan bukan seharusnya mahasiswa menerima bahwa kuliah semakin mahal. UNS kan sekarang udah mahal banget. Kaget aku lihat universitas negeri kok uang pangkalnya masih ngeri SPI. 0 rupiah hilang. Nah, 0 rupiah udah nggak ada loh. Berarti kalau seandainya kamu jadi ini tak ulangin biar teman-teman di sana jelas. Kalau kamu jadi rektor pengambil keputusan tertinggi di kampus, yang akan kamu lakukan biar ospek itu jadi jauh lebih bermanfaat buat pendidikan dan buat kemajuan atau untuk kepentingan kerakyatan itu, bagaimana yang akan kamu lakukan? Jelas tadi ya, maksudnya kalau pertama ospek kan mengenalkan kampus, yaitu hal-hal yang nggak usah neko-neko, ya udah tentang kampus aja dikit-dikit. Sama itu yang tadi tentang problematika di kampus, di masyarakat, dan diarahkan mahasiswa ini untuk mengabdi kepada rakyat dengan hal-hal seperti yang benar ya, dan tentunya kepada rakyat. Misalnya hal seperti itu sih kalau ya karena kita bukan satu entitas yang terpisah dari masyarakat ya. Itu. Nah kamu sendiri bagaimana? Kalau kamu kalau aku sih, ya itu sih. Kalau misal sepakat sama Amin bahwa ya kalau misal mau mengatakan ospek ya udah dikenalin aja kampus. Pengenalan kampus. Kalau misal soal kan, kalau misal aku kemarin kan ada kayak pengenalan dasar-dasar soal pertanian, ya udah diarahkanlah ke hal-hal yang soal kerakyatan gitu, bagaimana adanya perampasan lahan yang banyak kalau soal di pertanian, kalau kesehatan bagaimana ada BPJS naik terus. Iya, problematikanya jujurin aja lah ke mahasiswa biar mereka yang barangkali mereka punya solusi gitu kan ke depan kan, bahwa di kampus tuh kalau di pertanian itu ada perampasan lahan yang banyak, adanya impor yang dan lain-lain, krisis gitu kan? pangan ya kan, krisis pangan dan lain-lain itu kan harus disampaikan gitu lah, nggak melulu soal bentak-bentakan gitu. dan lain-lain. Ya udah dengan cara-cara yang nggak usah yang dialektis gitu loh, nggak militeris, nggak harus ya itu. Aku tetap pada pendidikan itu bukan soal kepatuhan. Nah, Soal hal yang dialektis gitu loh. untuk ini Komdis tahun ini ada gunanya nggak sih? Nggak ada kan? Nggak tahu ngapain ngecekin Zoom. Ya barangkali nanti. Ya siapa tahu kan dia ngingatin di SMS, woi. Bangun jam. Woi telat 15 menit. join room sekarang. Ngapain kamu 15 menit? Nah, sinyalnya. tuh. Tapi iya cuy. Tapi yang aku pikirin bagaimana caranya kalau sinyal ini? Apakah ada alasan lagi mereka bentak-bentakan? Tapi ada nggak kalian dengar gitu di kampus kalian ada pembentukan panitia? Oh, pembentukan panitia sih kemarin pas pemilihan panitia ya, pemilihan ketua ospek di pertanian. Aku sama temanku si Radit itu kan masuk Zoom-nya buat rusuh kan, kita kan emang suka rusuh gitu. Masuk ya intinya aku pengen nyampein soal itu sih, yang jangan ada bentak-bentakan dan lain-lain. Tapi nggak dibotakin kan di tempat kalian? Enggak. Enggak. Terus masuknya? Masuk, aku pokoknya ya tujuanku pengen nyampein itu ke depan ya, jangan ada kayak gini lagi lah. Ini udah bukan ya, pendidikan bukan soal hal yang patuh, dipaksakan patuh dan lain itu enggak soal kayak gitulah. Sampainya ya jawaban mereka ya yang dua saya dulu calonnya dua ya normatif sih, dan nanti itu ditinjau ulang dan lain-lain. Padahal debatin aja di situ. Kalau misal aku salah itu. Fungsi panitia ini kalau ospek apa emang kalau masih dibentuk lagi? Ya, tahu penyusunan mungkin problem-problemnya dan lain-lain gitu kan. Kaki tangan rektor lah yang jelas. Oh ya, mahasiswa baru. Dengar itu. Ini bukan mahasiswa baru Sarun, tapi aku lihat meskipun ini penyampaian dari kawan-kawan UNS itu kayaknya hampir sama ya. Hampir sama sih. Karena apa yang mereka temuin itu terjadi ketika aku di
di Unima di Manado dan di UMS. Aku malah nggak disuruh ikut gara-gara aku udah berpengalaman. Mungkin karena yang ngospek aku itu jauh banget. Angkatan 2015 coy. Aku 2012. Jadi aku waktu itu udah datang ospek, disuruh pulang, Mas nggak usah ikut. Nanti langsung aja nanti ditandatangani. Jadi dari situ aku punya keyakinan dalam hati bahwa ospek itu omong kosong karena aku pengen ikut dan aku padahal belum pernah ospek di UMS meskipun aku di UMS kan daftar 2 ya, S1 sama S2-nya. Tapi ya pas ikut itu kok aku diusir gitu kan. Ya, jadi aku jadi punya bahan buat ngebantah bahwa ospek itu ternyata cuma-cuma. Percuma banget, nggak ada manfaatnya. Ya manfaatnya mungkin ya walaupun sebenarnya kayak misalnya bagaimana mengontrak mata kuliah, bagaimana mengurus beasiswa, bagaimana gimana jalan-jalan itu ke universitas, masukin berkas kalau ngurus apa-apa aktif kuliah itu ternyata di kemudian hari bisa kita tanya ke orang yang lebih tua, yang berpengalaman. Pas dari situ aku bilang, nggak ada alasan lagi buat kita ngebentak-bentak orang itu, nggak ada gunanya. Nah itu dia untuk teman-teman mahasiswa baru angkatan 2020 ya agak sedikit bersyukurlah karena kalian tidak di ospek secara langsung ya. Mungkin teman-teman ini yang masih kelas 3 SMA kalau berikut kalian masuk dan masih begitu ya nonton aja video ini dan kasih lihat ke mereka bahwa ternyata ini tidak berpengaruh. Ada begitu banyak problem di dalam masyarakat yang seharusnya kita mahasiswa yang karena kita punya akses pengetahuan lebih banyak, artinya kita punya kesempatan buat belajar lebih banyak. Ya, bagaimana caranya kita menyederhanakan teori-teori itu agar bisa lebih dipahami oleh orang-orang yang tidak punya kesempatan yang sama seperti kita. Nah, itu saja kali ini bersama ini teman-teman ini dari FMN. Sebenarnya mereka ini bawain aku walaupun mereka nggak minum, tapi mereka bawain aku ini. Teman-teman di Solo tahu tentunya bawain aku ini. Aku bukan endorse loh ini gratis ini gratis nggak endorse. Nggak endorse. Oke, demikian sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam. Waalaikumsalam. Dan kamu kurang ajar. Anak LDK murtad. Udah.